Kemudian yang menjadi kabar emiten kami pada sore hari ini yang kami highlight adalah tentunya NIKL dengan kenaikan pada sore hari ini 8% lebih karena Hmm, kalau dilihat dari laba tahun berjalan di kuartal 1 2021 akhirnya berhasil membukukan laba 1,48 juta dolar Amerika Serikat dibanding dengan kuartal 1 2020 yang menderita kerugian 10,14 juta dolar Amerika Serikat. Ada korelasi yang cukup erat tidak antara kinerja dari fundamentalnya ini dengan pergerakan harga sahamnya pada sore hari ini? ya betul. Jadi memang dengan kenaikan laba nikel year on year, jadi memang kita lihat itu akan menjadi angin segar dan memang sudah terbukti bahwa hari ini harganya naik 8%. Cuman teman-teman para traders mungkin perlu mencermati bahwa closing nikel hari ini di 1065 itu bertepatan dengan area resisten di level 1060 sampai 1070 yang terbentuk sejak awal Februari kemarin. Jadi sentimen laba yang diraih oleh emiten ini mungkin akan menjadi motor untuk pergerakan lebih tinggi, tapi kalau nikel itu belum bisa mampu naik ke atas 1070, maka ini masih terkategorikan technical rebound sementara. Oke, jadi peluangnya adalah harusnya mampu break di 1070 ya? Iya, itu yang paling penting ya. Baik. Dari segi valuasi saham kami punya indikator ya seperti PER-nya yang mencapai 30,39 kali. Kemudian untuk price sales ratio-nya 0,69 kali, price book value-nya 3,63 kali, price cash flow-nya 27,37 kali. Apa yang menarik untuk dicermati dari keempat indikator valuasi sahamnya? Sebenarnya kalau lihat dari valuasi memang nggak begitu murah-murah amat. Cuman diharapkan dari perayaan laba di kuartal 1 ini bisa berlanjut di kuartal 2, 3, dan 4, maka ujung-ujungnya nanti PER-nya lalu PER-nya bisa turun dan itu akan menjadi valuasi yang menarik bagi para trader untuk mengikuti saham ini ketika memang segala fundamental akan membaik dari waktu ke waktu ke depannya. Pak Rio, kalau di-compare dengan emiten sejenis yang ada di sektornya gitu ya, misalnya Antam, kita lihat dari segi PER-nya Antam saja 52,48 kali. Sementara untuk NIKL ini 30,39 kali. Sebenarnya apple to apple tidak antara NIKL dengan Antam atau justru yang lainnya? Ini cukup memang nggak terlalu banyak pilihan emiten yang sejenis di pasar modal, cuman pada dasarnya bisa dibandingkan sesama logam ya, sama emiten logam itu bisa. Dan memang kalau kita lihat sekarang Antam ini kan PER memang lebih mahal dari rata-rata yang lain. Tapi mungkin kita juga perlu lihat story-nya bahwa dengan adanya electric vehicle ke depannya, baterai dan lain sebagainya, memang investor punya ekspektasi yang lebih tinggi sehingga harga relatif lebih mahal daripada yang lain-lain. Dan memang itu perlu diikuti nanti dengan fundamentalnya, dengan EPS-nya juga yang bergerak naik. Tapi kalau saya rasa dengan momen sekarang, memang kalau kita bicara nikel versus Antam, maka sebenarnya secara pergerakan harga, nikel masih butuh konfirmasi, tapi kalau untuk Antam relatif sudah cenderung lebih positif saat ini, walaupun sama-sama di bottom. Oke, kalau nikel masih butuh konfirmasi, seenggaknya harus break di 1070 dulu, baru akan memperlihatkan uptrend-nya yang lebih confirm gitu ya? Betul, Mbak. Selama masih di posisi saat ini, ya apa yang harus dilakukan? Kita tunggu saja atau bisa melakukan pembelian juga, Pak? Jadi untuk teman-teman yang udah membeli nikel di harga bawah, maka sebenarnya sebagian untuk profit taking dulu oke. Dan coba dicermatin, kalau ternyata 1060 itu kuat, bisa bertahan di level tersebut, apalagi 1070, itu menjadi momentum untuk kenaikan lebih tinggi sehingga bisa buyback kembali. Berarti level pembelian saat ini adalah 1060 sampai dengan 1070 ya? Yes. Hajar kanan kalau break 1070. Iya. Tapi kalau di-compare antara Antam, karena hari ini kan Antam juga mengalami kenaikan yang luar biasa ya. Tidak hanya Antam, Inco Ya, juga betul. menguat signifikan seiring dengan sektornya yang memimpin kenaikan. Antam naik 3,29%. Anda lebih rekomendasikan yang mana, NIKL atau Antam kira-kira? Kalau dipilih salah satu untuk kondisi market saat ini? Kalau untuk dari sisi technical, saya lebih memilih Antam daripada NIKL saat ini, per hari ini ya. Oke, semenarik apa Gitu. mencermati Antam? Karena apakah sudah break di level tertentu sehingga peluang atau targetnya lebih menarik?
Oke, jadi Antam ini kami melihat ini sangat menarik karena kalau teman-teman para traders lihat, Mm-mm. Antam itu mostly nggak banyak bergerak dari sejak Maret, dari sejak awal Maret sampai sekarang akhir April tuh nggak terlalu banyak bergerak. Memang range itu di 2250 sampai 2480 dan sekarang hari ini memang dia sudah beresiko di atas 2500. Jadi sebenarnya ini secara teknikal ini adalah momen bottom reversal untuk diantam. Nggak cuma diantam, di Inco pun juga demikian, di TINS juga demikian. Sedangkan kalau kita bicara NIKL walaupun labanya bagus ya, kuartal 1 ini bagus banget, tapi secara pergerakan harga dia masih tertahan oleh di level resistennya. Sedangkan kalau Antam sekarang itu malah berada di atas level support yang resistennya masih cukup jauh di atas. Target resisten selanjutnya dari Antam saat ini kan ditutup di 2510, naik 80 poin, di posisi Ya. berapa? Oke, jadi kalau Antam target pertama kami hari ini udah tercapai, itu di 2520, itu udah tercapai. Target berikutnya kami itu di 2650. 2650 sampai 2670. 2650 sampai 2670. 2670. Menarik tidak memanfaatkan peluang 2510 ke 2650? Relatif harusnya menarik karena kalau kita lihat ada upside sekitar 6%-an. Jadi itu lumayan oke. Menurut saya 6% itu juga moderat ya. Dia masih bisa tetap naik lebih tinggi lagi karena Antam ini sudah di atas area support buat semuanya. Oke, karena juga Antam sudah berhasil melewati level sideways-nya beberapa bulan terakhir ya, tadi di kisaran 2400-an, sekarang sudah mampu break di 2500-an ya Pak ya? Ya. Seperti yang disampaikan tadi, NIKL, Antam, Inco, ini emiten-emiten tambang logam mengalami kenaikan. Menurut Pak Rio, kira-kira yang menjadi sentimen utama apa ya? Sebenarnya dari harga komoditi ya, jadi kalau kita lihat harga komoditi misalnya Antam dari nikelnya, itu memang naiknya juga udah lumayan banget. Dari sejak terburuk itu, istilahnya bisa dibilang terburuk itu di 15 Maretan, itu harga nikel itu udah naik kurang lebih per hari ini itu udah naik kurang lebih 13%-an. Sedangkan harga Antam sendiri belum banyak naik. Jadi kalau kita lihat harga Antam itu mungkin baru naik itu berapa ya, dari terendah itu mungkin kurang lebih 12%-an, dan biasanya harga saham bisa bergerak jauh lebih menarik daripada harga komoditi itu sendiri. Jadi ya masih banyak ruang kenaikan dari Antam. Oke, yang paling Anda highlight dari komoditas logam memang adalah emiten Antam. Nomor 1 itu Antam. Ya, untuk Benar, sementara ya? Antam saat ini. Oke, di posisi kedua Pak Rio? Kalau kedua saya nikel. Oke. Sorry. Kedua itu yang belum naik nikel. Tapi kalau yang saya sebenarnya kedua itu adalah TINS, cuman udah naik tinggi. Jadi saya rasa sih lebih ke Antam aja. Oke, lebih ke Antam saja ya, karena kenaikan TINS sudah cukup banyak, sudah lebih dulu, sementara Antam ini baru break ya? Ya, betul. Baik, itu dia rekomendasi untuk emiten pertambangan pada sore hari ini, seiring dengan emiten update kami pemirsa ya, yang mengangkat mengenai NIKL. Kita akan beralih ke sektoral yang menjadi rekomendasi dari Pak Rio. Tadi kan kita berbicara khusus ke pertambangan gitu ya. Anda sendiri lebih meng-highlight sektor pertambangan juga atau justru sektor lain? Karena kalau melihat informasi pada sore hari ini, perbankan seperti Bank Mandiri dan BBCA kembali menjadi favorit, seri IHSG mampu break di 6.000. Oke, jadi kalau bicara mengenai money flow, nantinya ketika misalnya memang aliran dana masuk, pasti memang yang paling kena impact positif adalah blue chip dulu. Jadi blue chip mostly adalah perbankan. Cuma kalau kita bicara sektoral, maka yang saya dan tim sedang amati dalam beberapa hari terakhir ini adalah, yang pertama adalah komoditas, terutama yang logam seperti Antam, Inco, TINS. Lalu yang kedua adalah sebenarnya di sektor konstruksi. Jadi di konstruksi itu kan ada konstruksi sama properti. Cuman yang lebih di-highlight sebenarnya lagi di konstruksi seperti Wika, WSKT, PTPP, Adikarya, termasuk turunannya seperti Weton dan lain sebagainya. Itu mereka mostly sedang dalam fase konsolidasi di area bottom. Jadi coba dilihat dalam sehari 2 hari ke depan, kalau mereka bisa naik ke atas range konsolidasinya, itu sebenarnya akan jadi momentum kenaikan yang menarik di sektor
Lagi di area Batam, Wika, Weton, dan yang lainnya dari emiten konstruksi. Kita beli atau tunggu dia ke area konsolidasi? Sebenarnya simpelnya udah mulai bisa melakukan pencicilan beli. Oke. Selama teman-teman tinggal lihat aja low dalam 1 bulan terakhir itu nggak terlalu jauh-jauh dari harga sekarang. Jadi selama harganya tidak lebih rendah dari support, maka ini bisa jadi momen awal untuk melakukan pembelian bertahap. Pembelian bertahap untuk emiten konstruksi ya, karena saat ini sedang berada di Batam dengan strategi yang disampaikan oleh Pak Rio tadi. Nanti akan kita bahas lebih jauh, ada tidak sih yang menanyakan emiten konstruksi pada sore hari ini, mengingat pertanyaan dari WhatsApp interaktif ini sudah mengantri Pak Rio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, ulasannya akan hadir selepas pariwara berikut ini.